Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bengkel Pandeta Motor. Nah kali ini teman-teman saya kedatangan motor Mio M3 ya. Jadi kendalanya itu bunyi ngelitik seperti bos rumah roller, bos rumah roller yang sudah oblak. Dan ternyata pada saat saya lakukan pembongkaran, ini teman-teman, ini ada beberapa plat tipis. Ini seperti meteran ya, ini masih ada angkanya. Ini gunanya, ini saya lepas di sini, dia terpasang di sini ya, terpasang di sini gunanya untuk mengganjal busing atau bosnya. Karena kenapa? Ini businya ini sudah oblak. Nah ini, makanya dia bunyi ngelitik. Tapi dicoba untuk diakalin, diganjal seperti ini, tapi nggak ngaruh. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, otomatis ini kan yang kena krukasnya. Jadi untuk lebih amannya, karena ini juga menyebabkan rembesan oli, ini olinya keluar karena dari sini. Nah ini dia tidak, nah itu makanya alangkah bagusnya ini diganti krukasnya seperti itu. Dan ini sudah saya sudah saya tanya kepada pemilik motornya, ganti saja kalau memang sudah rusak seperti itu. Waduh, ini bakalan apa ya, kalau untuk stok kruk Mio M3 di bengkel saya tidak ada. Mungkin nanti saya bakalan pesan dulu, atau paling tidak saya ke toko cari di Makassar seperti itu. Apanya lagi ya, padahal ini kalau kondisi bosnya di rumahnya itu masih bagus, ini masih tidak oblak. Cuma yang bikin oblak itu di bagian sini. Kayaknya begini ya teman-teman. Tapi saya heran kenapa bisa ya krukasnya itu terkikis dengan ini. Apakah bosnya ini yang haus atau bagaimana? Tapi kelihatannya tidak ya. Cuman setelah saya pegang ini teman-teman, ini ada semacam alur ini di ujung sini. Nah ini seperti alur dalam sekali di bagian sini. Entah apa penyebabnya, kenapa bisa seperti ini, saya kurang mengerti juga, kurang paham juga. Kan ini paten sebenarnya, kalau logikanya kan paten ini teman-teman. Ini kan paten, ini ada ring, bos, kemudian uli kipas. Dia kan kunci, yang berputar itu kan ini ikut berputar ini bersamaan dengan berkas. Tapi kenapa ini bisa haus ya? Kenapa itu bisa haus? Padahal ini kan berputar, ini yang berputar, ini yang tinggal, itu yang diam. Bahasanya ini statis ya, dia statis, tidak bergerak, tidak berputar pada porosnya, tetapi dia ngikut pada porosnya seperti itu. Ini pasti olinya sudah berkurang ya teman-teman. Saya akan bongkar dulu ini. Jika tidak, Cido 4 saya ambil dulu ya. Ini coba saya geser dulu. Dan motor ini sering mengalami getarannya, baru maju seperti itu. Yang biasanya seperti itu di bagian kampas gandanya ya teman-teman. Ini di bagian mangkoknya. Tapi
kalau saya analisa, yang bikin gredek itu ini aman, kampasnya aman. Jadi yang bikin gredek itu kemungkinan ini ya, karena kan ini licin. Apa ya, begini, kalau misalnya ini terpasang, ini kan berputar, mestinya ini ikut berputar. Yang saya yang saya curigai, bisa jadi ini berputar, ini yang tinggal, makanya slidernya ini tinggal, makanya dia slip. Jadi dia slip sebentar, kemudian dia ngunci lagi, makanya dia langsung jalan seperti itu. Dia begini dulu, dia berhenti dulu, baru jalan seperti itu. Seperti kalau di motor yang punya kampas kopling itu, dia ngeraung dulu baru jalan. Ngeraungnya ndak seperti ini ya teman-teman, dia lebih ke raungnya itu lebih lebih besar. Kalau kan memang kalau motor seperti ini dia ngeraung dulu dikit kemudian jalan seperti itu. Kalau ini tidak, dia ngeraungnya itu RPM-nya tinggi kemudian baru jalannya pun dia tidak pelan, dia langsung loncat tak seperti itu. Makanya yang punya motor ini sering kaget, apalagi yang punya bapak-bapak ya. Yang bikin kaget dia seperti itu. Kalau kondisi kampas aman ya, tidak ada masalah sih kalau di bagian kampasnya. Di bagian ini ada space teman-teman. Dengar tidak? Terus saya bongkar dulu ya. Mental aman. Pernya lembut sekali. Tidak. Bukan, boto na yano. Mama ni dunga. Boto na. Nalito tanong na rani. Tama na daling. Ma. Bocah-bocah. Wah. Jak lagi. Allahu Akbar. Wow, kondisinya teman-teman.
lap lap lap. Hmm. Longgar ya. Buka dulu ini gotrinya. Ini salah satu penyebab motor geredak juga ya teman-teman, di bagian sini. Ini ngaruh juga. Kalau dilihat-lihat sih aman. Cuman grisnya aja ini yang tidak bagus. Jadi untuk grisnya ya memang ada yang khusus ya teman-teman. Grease CVT. Jadi dia kalau panas tidak seperti ini. Ini kalau saya lihat grease biasa yang digunakan untuk apa ya? Jadi buat teman-teman yang mau memberikan grease di bagian sini, gunakanlah grease khusus untuk CVT. Karena di sini itu ada gesekan dan juga panas. Kalau misalnya grease yang biasa itu dia akan mencair seperti ini. Dia akan mencair seperti itu. Oke. Nanti dibongkar semua. Dan ini tentunya jelas mesinnya saya akan belah dan akan saya ganti kruk asnya seperti itu. Karena ya kalau sudah seperti ini ngakalinnya pun tidak bisa ya teman-teman. Kalaupun bisa tentu ketahanannya atau jangka panjang itu tidak bisa diandalkan seperti itu. Ongkos banyak lagi nih. Kruk as berapa ya? 400-an kalau tidak salah. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan juga teman-teman yang baru mau belajar, mau bongkar ataupun mau belajar tentang dunia perbengkelan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.